Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Ernawati yang akan mengampu mata kuliah patofisiologi terkait bakteri pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf sekali karena memang ada satu dan lain hal sehingga saya tidak bisa melakukan pertemuan ini dengan offline. Nah, kita mulai saja pada hari ini. Nanti silakan untuk berinteraksi dengan menggunakan link yang sudah saya kirimkan. Kemudian nanti kita bisa berdiskusi dengan uh, via grup, dan juga setelah itu nanti silakan untuk mengerjakan kuis. Langsung saja saya akan memulai. Pada hari ini kita akan bicara terkait dengan bakteri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini untuk bakteri sendiri. Nah, bakteri sendiri itu kemarin kita sudah bicara terkait dengan imunitas, kemudian kita terkait dengan mikrobiologi. Nah, bakteri ini itu salah satu dari mikrobiologi. Apa kaitannya kok Bu Irna? Silakan untuk merecall lagi terkait dengan imunitas, karena dengan bakteri ini sangat erat kaitannya dengan imunitas tubuh, dan kita nanti akan belajar terkait dengan patofisiologi salah satu infeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini nanti kita akan berkaitan dengan mikrobiologi ya, ada imunitas dan lain sebagainya. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi ada prinsip dasar mikrobiologi, manusia, mikroba, imunitas, mengamati mikroba, pengendalian mikroba. Nah, di sini tadi prinsip dasar mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme hidup yang terlalu kecil untuk dilihat mata telanjang kecuali menggunakan alat bantu berupa lensa pembesar. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kita recall dulu, karena kalau tiba-tiba bakteri nanti kok jegagik gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi sebelumnya mikroba itu ada periokariotik dan eukariotik. Periokariotik sendiri adalah organisme yang tidak memiliki nukleat atau suatu inti dan tidak memiliki membran untuk menyimpan bahan-bahan genetik, sehingga periokariotik itu mendapatkan makanan dari luar. Kemudian contohnya adalah bakteri. Jadi bakteri itu tidak memiliki inti dan tidak memiliki membran. Sedangkan eukariotik adalah organisme yang memiliki nukleat dan membran untuk menyimpan bahan makanan, contohnya hewan, tumbuhan. Kemudian bakteri sendiri itu kita akan belajar terkait dengan struktur sel, bentuk, dan peran bakteri. Nah, biologi dan pengelompokan bakteri. Bakteri dibedakan menjadi dua berdasarkan reaksi terhadap oksigen dan berdasarkan terhadap kebutuhan energi. Berdasarkan kebutuhan energi itu ada heterotrof dan autotrof. Berdasarkan reaksi oksigen ada aerob, ada anaerob. Kemudian strukturnya itu seperti ini, dia kan tidak berinti. Jadi kalau diperbesar menggunakan mikroskop, itu adanya bentuknya seperti ini. Dan nanti kita akan belajar banyak sekali macam-macam dari bentuk bakteri. Bakteri itu memiliki kapsul. Di sini ada dinding sel, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada ribosom, plasmid, pili. Pili itu seperti rambut. Flagel itu seperti ekor. Jadi ini tadi ada struktur luar dan ada struktur dalam. Struktur luar ada dinding sel, ada kapsul, membran sel, flagel, dan vili. Struktur dalam ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Kemudian struktur bakteri terdiri dari dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, yaitu suatu jenis protein. Dinding sel memberikan bentuk bakteri dan mengelilingi membran sitoplasmik untuk melindungi dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu jadi bakteri kan juga ada ya. Nanti kita akan belajar bahwa bakteri itu juga membutuhkan suatu kelembapan untuk hidup. Kalau terlalu banyak sinar matahari, dia juga bisa mati. Bakteri itu ada gram positif, yaitu berwarna biru.
Gram negatif warna merah, berbeda pada penyerapan warna karena berbeda komponen mukopeptida dinding sel pada bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi maksudnya di sini itu gram positif warnanya biru, gram negatif itu warnanya merah. Itu tidak terus bakteri itu berwarna merah atau biru, tetapi bakteri itu ada dua jenis, yaitu gram negatif dan gram positif. Yang nanti kita akan belajar bagaimana untuk mengetahui bakteri itu gram positif atau gram negatif. Nah, di sini nanti struktur kita bicara lagi sitoplasma atau protoplasma. Sel bakteri memiliki tempat dilaksanakan fungsi-fungsi pertumbuhan. Pertumbuhan sel, metabolisme, dan replikasi sel. Sitoplasma terdiri dari air, enzim, nutrien, sampah, dan gas-gas dan mengandung struktur sel, misal ribosom, kromosom, dan plasmid. Nah, tadi di awal tadi kita bicara terkait dinding sel itu ada gram positif, ada gram negatif. Gram positif itu berdinding sel yang terdiri lapisan peptidoglikan tebal. Sedangkan gram negatif yaitu memiliki lapisan luar lipopolisakarida yang terdiri dari membran dan lapisan peptidoglikan yang tipis yang terletak pada periplasma, yaitu di antara lapisan luar dan membran sitoplasmik. Jadi kalau gram positif itu peptidoglikannya tebal, kalau yang negatif itu tipis. Kemudian struktur bakteri membran sitoplasma selaput tipis yang tersusun dari fosfolipid dan protein. Fungsinya menjaga permeabilitas, tepat berlangsungnya sistem transportasi nutrisi, membangkitkan energi, sintesis lipid, sintesis murein, mengkoordinir replikasi DNA, berperan pada proses hemotaksis. Nah, itu nanti kita bisa silakan untuk dibaca kembali ya. Ada struktur-struktur bakteri, ada protoplasma, mesosom, ribosom, kemudian kapsul. Nah, selain itu kita sekarang berkaitan dengan reproduksi bakteri. Bakteri itu berkembang biak dengan membelah diri, yaitu binary fission, di mana satu sel bakteri itu membesar lalu membelah diri yang sama persis. Meskipun demikian, dapat terjadi perubahan pada komponen genetik bakteri yang terjadi melalui beberapa jalan, antara lain mutasi, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Mutasi merupakan perubahan pada rantai nukleotida. Transformasi yaitu pemindahan materi genetik dari satu sel ke sel yang lain dan memberikan ciri genetik yang khas melalui transformasi DNA. Ada transduksi perpindahan gen antar sel, konjugasi materi genetik bakteri, ada yang terdapat di dalam kromosom inti, tetapi ada juga yang terdapat di luar kromosom DNA. Nah, ini tadi bentuk-bentuk bakteri. Ada berbentuk kokus, kokus itu tuh bulat. Ada Staphylococcus yaitu membentuk rantai, Sarkina membentuk obus, Tetra membentuk 4 segi 4. Kemudian Staphylococcus seperti anggur, ada Coccobacillus, ada Bacillus itu ini seperti batang. Ada tadi udah macam-macamnya, ada alat geraknya yaitu atrik tidak memiliki flagel, monotrik hanya satu, lopotrik itu ada satu di ujung masing-masing, amfitrik di sejumlah flagel di kedua ujung, peritrik di seluruh permukaan. Nah, sekarang terkait dengan pengaruh lingkungan bakteri. Tadi kan ada ya, saya menyebutkan bahwa bakteri itu juga tadi terkait dengan memiliki beberapa komponen seperti dinding dan lain sebagainya untuk permeabilitas terhadap lingkungan. Nah, untuk menyesuaikan diri menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Karena apa? Bakteri itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti suhu lingkungan itu, kelembapan, kemudian cahaya. Dari beberapa ciri atau beberapa karakteristik bakteri terhadap lingkungan itu, maka ada beberapa metode yang digunakan yang dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita nanti akan membahas itu. Nah, sekarang yang pertama kita bahas yaitu terkait dengan suhu. Bahwa bakteri itu ada macam-macam. Ada yang bisa
hidup sampai di suhu 0 sampai 30 derajat, ada yang 15 sampai 55 derajat, ada yang sampai 40 sampai 75 derajat. Pada tahun 1967 itu ditemukan bakteri hidup pada suhu 93 sampai 94 derajat. Kemudian, ini terkait dengan suhu. Jadi, tidak semua bakteri itu hidup pada suhu yang sama, intinya itu. Kemudian kelembapan. Bakteri itu memerlukan kelembapan yang cukup untuk hidup, kira-kira 85%. Pengurangan kadar air pada protoplasma yang menyebabkan kegiatan metabolisme berhenti, misal pada proses pembekuan dan pengeringan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa karakteristik dari bakteri itu setelah diteliti, ada beberapa yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, satu, dalam proses pengawetan makanan. Nah, dalam proses pengawetan makanan itu kita menggunakan sifat ataupun sifat ataupun ciri dari bakteri yang dia itu harus hidup di tempat yang lembab. Sehingga banyak sekali sekarang kita temuin seperti frozen food, kemudian makanan yang dikeringkan, kemudian makanan yang dibuat acar, itu untuk pengawetan. Karena apa? Bakteri itu butuh tempat yang lembab 85%. Sehingga ketika kita mengawetkan dengan cara frozen food ataupun dengan pengeringan, itu akan mencegah bakteri itu untuk tumbuh atau menyebabkan busuknya makanan, seperti itu. Kemudian di cahaya. Cahaya itu berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Tadi, ketika dia itu tidak lembab, kemudian bakteri itu sering mendapatkan cahaya, maka dia akan mengalami penghentian metabolisme. Nah, di cahaya ini merusak sel dari bakteri yang tidak dari cahaya itu bisa merusak sel dari bakteri. Kemudian sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kematian pada selnya. Nah, dengan cahaya ini kita juga bisa menerapkan untuk melakukan sterilisasi. Karena sterilisasi kan kita menggunakan sinar ultraviolet yang sinar ya. Nah, sinar untuk pengeringan. Untuk sterilisasi kita juga menggunakan dari sifat dari bakteri itu tadi yang tidak bisa di suhu yang terkena cahaya matahari sehingga menurunkan kelembapannya. Kemudian bakteri itu memiliki ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Yang menguntungkan itu contoh bakteri pengurai. Bakteri saprofit menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi CO2, gas amoniak, dan senyawa-senyawa lainnya. Bakteri nitrifikasi menghasilkan nitrit untuk kesuburan tanah. Bakteri nitrogen mengikat nitrogen bebas diubah menjadi senyawa yang dibutuhkan tumbuhan. Bakteri contoh lagi, bakteri usus, Entamoeba coli di usus besar manusia, membantu proses pembusukan makanan dan menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K. Ada bakteri fermentasi, ada bakteri menghasilkan antibiotik. Nah, di sini yang merugikan yaitu bakteri denitrifikasi dan bakteri patogen. Bakteri patogen itu banyak sekali. Kemudian bakteri heterotrof. Nah, sekarang itu tadi adalah kita belajar terkait dengan bakteri. Kita sudah belajar terkait bakteri itu termasuk dalam mikroorganisme. Bakteri itu ada 2 jenis. Bakteri itu bisa dua jenis yaitu berdasarkan terkait dengan energi dan oksigen, yaitu terkait cara ada heterotrof, autotrof, kemudian aerob, anaerob, ada juga bakteri yang gram negatif dan gram positif. Nah, tadi gram positif atau gram negatif itu bisa berubah warna kalau bakteri ya. Kalau bakteri gram positif itu menjadi biru, kalau gram negatif itu menjadi merah. Itu jika dites dengan suatu zat. Seperti itu. Nah, nanti itu siapa yang akan mendeteksi ataupun mengetahui mendeteksi atau itu bakteri gram positif atau negatif, yaitu adalah ahli mikrobiologi. Kenapa harus ada kita ketahui bakterinya itu
gram positif atau gram negatif, karena itu nanti terkait dengan bagaimana kita itu bisa menyembuhkan suatu penyakit. Itu nanti kita akan bicara di bawah. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan patofisiologi. Ini apa coba? Kalau dilihat kayak apa? Kayak cacar air ya, padahal bukan. Ini itu adalah sifilis. Nah, sifilis atau raja singa itu disebabkan oleh bakteri patogen Treponema pallidum. Treponema pallidum, yaitu bisa menyebar ke seluruh organ tubuh dan dia bersifat kronis, sehingga ketika kita bicara sifilis itu yang dibayangkan jangan hanya kemaluan atau alat reproduksi saja, tapi juga bisa berubah menjadi seperti ini karena dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita akan bicara satunya adalah patofisiologi penyakit infeksi, yaitu terkait dengan sifilis itu yang saya angkat di sini. Kalau kita mau bicara terkait dengan patofisiologi banyak sekali nanti, tidak akan cukup waktunya. Nah, di sini patofisiologi penyakit infeksi itu kita bicara terkait sifilis. Kenapa? Karena pada kesempatan hari ini kan kita bicara bakteri. Nah, kita akan bicara bagaimana sih patofisiologi bakteri yang bisa menyebabkan sifilis. Nah, itu tadi ya. Nah, salah satunya tadi saya sudah menyampaikan disebabkan oleh apa? Yaitu Treponema pallidum. Jadi Treponema pallidum itu tidak hanya menyerang di sistem reproduksi saja, dia bisa menyebar ke seluruh tubuh dan sangat bersifat kronik. Nah, seperti gambar yang sebelumnya tadi. Kemudian tahapan patofisiologi dari sifilis itu ada 3 tahapan. Jadi sifilis itu tidak terkenal langsung timbul, tidak, tapi ada 3 tahapan inkubasi sifilis, yaitu yang pertama yaitu tahapan primer, ditemukan dulu ulcus durum yang tidak nyeri dan bulat di permukaan urogenital, jadi dia hanya melempung-melempuh itu, kayak orang terkena api. Kemudian pada sifilis, tahapan sekunder, bakteri telah menyebar dan menyerang ke bagian endotel dan beberapa sistem organ. Bisa tangan, bisa kaki. Kemudian ada laten. Tahapan laten dideteksi setahun setelah sifilis primer. Pada fase ini tidak dapat menular secara seksual lagi. Jadi penularan itu pada tahapan primer dan pada tahapan sekunder. Dan sifilis itu sangat berpotensi besar terhadap penularan infeksi HIV/AIDS. Kenapa? Nanti kita akan belajar di selanjutnya ini. Kita akan bahas lagi. Nah, jadi berdasarkan penelitian, patofisiologi sifilis itu terjadi karena adanya penurunan sistem imunitas tubuh sehingga bakteri tersebut bereplikasi secara cepat. Nah, tadi kita sudah belajar ya bahwa bakteri itu dia akan membelah. Nah, membelah. Ketika dia itu di sifilis ini, bakteri itu akan membelah dengan cepat sekali. Sehingga kenapa dalam 1 tahun dia itu sudah akan terdeteksi. Kemudian respon imun tubuh yang lambat menyebabkan inflamasi sehingga terjadinya kerusakan jaringan karena proliferasi endotel. Proliferasi ini terjadi pada pembuluh kapiler dan lumen, kemudian menyebabkan nekrosis pada jaringan. Diagnosis sifilis dilakukan dengan pemeriksaan anamnesis, laboratorium, dan serologi serta pemeriksaan riwayat seksual. Nah, ini pengobatannya itu dengan adekuat terapi dan pemberian penisilin benzatin. Jadi, ketika kita bicara bakteri itu tadi kan banyak ya, ada yang merugikan, ada salah satu adalah bakteri patogen, yaitu bakteri patogen itu adalah salah satunya yang menyebabkan sifilis, yaitu Treponema pallidum. Kenapa Treponema pallidum itu bisa menyebabkan menyerang tubuh, yaitu ketika sifilis itu masuk, bakteri itu akan menurunkan imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh itu sudah turun, otomatis bakteri itu akan berkembang dengan cepat. Nah, berkembang dengan cepat, imunitas itu turun sehingga akan sulit untuk membuat suatu perlawanan. Nah, karena sudah imunitasnya itu sangat lambat, sehingga
cepatlah dia itu berkembang bakterinya, sehingga yang dari tadi itu dari hubungan seksual nanti akan merambat ke sistem tubuh yang lain, seperti itu. Dan tadi seperti dari penelitian Darmawan itu, untuk mengetes bahwa dia itu terkena sifilis atau tidak itu tidak hanya berdasarkan inspeksi atau anamnesis, tapi holistik, yaitu dengan anamnesis, laboratorium, dan juga serologi. Bahkan kita juga harus menggali lebih dalam terkait dengan riwayat seksualnya. Contoh nih, ibu rumah tangga, dia hanya berhubungan dengan suaminya, tapi kenapa kok bisa terkena sifilis? Berarti kan kita harus ngecek nih, tidak hanya ibunya, tapi juga suaminya. Apakah suaminya berhubungan di luar? Seperti itu. Nah, sistem pertahanan tubuh yang gagal melawan agen infeksi akan menyebabkan patogen tersebut dalam tubuh dan berkembang di dalam tubuh, kemudian mengganggu sistem fisiologi tubuh yang telah tersusun secara sistematis. Kegagalan tersebut menimbulkan terjadinya penyakit bagi tubuh. Penyakit umumnya menyebabkan nyeri yang terjadi dari adanya jaringan dan organ tubuh yang rusak dan terganggu fungsi kerjanya. Jadi kalau kita bicara terkait sakit kok ada rasa nyeri, itu karena apa patofisiologinya? Yaitu karena ada jaringan yang diserang dan juga rusak. Sehingga terganggu fungsinya, sehingga dia akan ada respon berupa rasa nyeri. Seperti itu. Nah, di sini tadi kita bicara terkait dengan patofisiologi dari sifilis, bagaimana sifilis itu bisa menyerang, bagaimana sifilis itu bisa mempengaruhi sistem tubuh yang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan mekanisme kerja antibiotik pada sel bakteri. Tadi terkait dengan sifilis itu kan juga harus memberikan terapi adekuat ya. Terapi adekuat terkait untuk penyembuhan sifilis itu. Salah satunya adalah antibiotik, pemberian antibiotik. Nah, antibiotik ini bakteri itu sekarang sudah banyak nih, ada yang kita kadang mendengar resisten antibiotik dan lain sebagainya. Itu kenapa? Yaitu, nah kita bicara dulu nih bahwa membunuh mikroorganisme itu relatif mudah apabila tidak memandang selektivitas. Sebab mikroorganisme dapat dibunuh dengan berbagai cara, yaitu pemanasan, radiasi, serta penggunaan bahan kimia yang kuat seperti asam yang pekat. Namun, untuk membunuh secara spesifik tanpa merusak sel dan jaringan pada host spesies itu manusia yang terserang sakit itu akan lebih sulit. Berdasarkan formulasi yang dikemukakan oleh Paul Ehrlich pada tahun 1906, yang diinginkan adalah kemoterapi spesifik dengan prinsip toksisitas selektif, yaitu mengurangi resiko kepada host spesies. Itu. Nah, tadi saya bilang kan, kita tadi juga belajar ya terkait dengan gram positif, gram negatif. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita mau membunuh bakteri itu kita harus tahu jenisnya dulu seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan penanganan yang tepat, sehingga tidak memberikan banyak efek samping kepada host spesies, yaitu manusia yang sedang sakit, misalnya seperti itu. Kemudian, antibiotik mempunyai peran vital pada pengobatan penyakit infeksi pada abad ke-20, yaitu sejak ditemukannya penisilin pada era tahun 1920-an. Selanjutnya, ratusan antibiotik telah diproduksi dan disintesis untuk penggunaan di klinik. Banyaknya jumlah serta variasi antibiotik yang ada pada saat ini memberi kesempatan yang lebih luas kepada para klinisi di dalam pemakaiannya. Namun, perkembangan ini juga membuat para klinisi sulit untuk menemukan pengobatan penyakit infeksi yang spesifik. Untuk mengatasi hal ini, terlebih dahulu perlu diketahui mekanisme kerja obat antimikroba terhadap bakteri penyebabnya. Nah, di sini mekanisme kerja antibiotik itu kenapa kok dia itu bisa mencegah atau membunuh bakteri? Satu, antibiotik itu menghambat sintesis dinding sel bakteri. Dua, menghambat fungsi membran plasma. Tiga, menghambat sintesis asam nukleat.
Jadi ketika dia itu menghambat, sintesis di asam nukleat, otomatis kan metabolisme dari bakteri itu terganggu. Yang keempat, menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan transkripsi materi genetik. Yang kelima, menghambat metabolisme volam. Itu tadi. Nah, itu tadi antibiotik manfaatnya apa? Antibiotik kenapa bisa menghambat. Nah, sekarang tadi kita bicara ya bahwa antibiotik itu eh, apa? Antibiotik diberikan untuk membunuh bakteri dan bakteri itu tadi lebih spesifik lagi ketika bakteri itu memiliki beragam karakteristik sehingga obat pun juga harus beragam karakteristik. Terus, nah dari hal itu ketika kita tidak tahu karakteristiknya, otomatis pemberian antibiotik itu kan diberikan entah itu bakteri jenis apapun pada saat kondisi saat ini kan seperti itu. Nah, inilah nanti akan terjadilah suatu mekanisme resisten bakteri. Apalagi ketika diberi antibiotik tidak dihabiskan, hanya selesai, hanya sebentar udah sembuh, sudah. Nah, itu yang akan menyebabkan. Nah, di sini obat-obat antimikroba tidak efektif terhadap semua jenis mikroorganisme. Spektrum aktivitas setiap obat merupakan hasil gabungan dari beberapa faktor, dan yang paling penting adalah mekanisme kerja obat primer. Demikian pula fenomena terjadinya resisten obat tidak bersifat universal secara baik dalam hal obat maupun mikroorganismenya. Perubahan-perubahan dasar dalam hal kepekaan mikroorganisme terhadap antimikroba tanpa memandang faktor genetik yang mendasarinya adalah terjadinya keadaan-keadaan sebagai berikut. 1. Dihasilkan enzim yang dapat menguraikan antibiotik seperti enzim penisilin, sefalosporinase, fosforilase, adenilase, dan asetilase. Perubahan permeabilitas sel bakteri terhadap obat. Peningkatannya jumlah zat-zat endogen yang bekerja antagonis terhadap obat. Perubahan jumlah reseptor obat pada sel bakteri atau sifat komponen yang mengikat obat pada target. Itu tadi. Jadi resistensi obat itu banyak, resistensi bakteri terhadap antibiotik itu sangat-sangat banyak sekali faktor-faktornya. Nah, ini dikutip dari Pak Sunarjati Sudiknowadi, bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bakteri. Sebelum saya tutup, kita akan recall lagi. Jadi, mungkin saya di sini akan menyimpulkan ya. Yang pertama yaitu bakteri itu termasuk dalam mikroorganisme. Bakteri itu dibedakan bisa berdasarkan energi dan juga terkait dengan oksigen. Ada yaitu bakteri heterotrof, autotrof, anaerob, anaerob. Bakteri itu juga ada gram positif, ada gram negatif. Kemudian dari bentuk-bentuk bakteri itu ada yang bacillus, ada yang coccus, kemudian ada yang punya flagel, ada yang tidak memiliki flagel. Kemudian bakteri itu juga memiliki beberapa penyusunnya. Ada struktur yang di luar, ada penyusun struktur dalam. Kemudian bakteri itu juga memiliki sifat terkait dengan suhu, cahaya, dan juga kelembapan. Dan bakteri itu juga memiliki patofisiologisnya. Patofisiologis bakteri dalam memberikan suatu infeksi atau menimbulkan suatu penyakit pada manusia itu terjadi ketika bakteri menyerang, imunitas tubuh itu menurun. Nah, ketika menurun, bakteri akan membelah dengan cepat. Pembelahan bakteri yang cepat itu tidak bisa diimbangi dengan imunitas tubuh karena imunitas berjalan lambat karena sudah terserang terlebih dahulu. Nah, ketika imunitas berjalan lambat, bakteri akhirnya lebih mudah menyerang bagian-bagian tubuh, akan menyerang jaringan-jaringan tubuh. Jaringan-jaringan tubuh yang terserang oleh bakteri itu tadi dia akan rusak sehingga
akan mempengaruhi dari fungsinya. Ketika jaringan tubuh rusak, fungsinya itu juga sudah terpengaruhi, maka hospes atau manusia akan timbul suatu rasa yaitu nyeri. Seperti itu. Itu adalah patofisiologi dari bagaimana bakteri itu menyerang tubuh, kemudian tubuh manusia itu akhirnya terjangkit suatu penyakit. Nah, setelah itu, bakteri itu nanti, pada saat ini, ketika dia sudah memang terinfeksi, biasanya akan diberikan antibiotik untuk, membunuh bakteri itu. Nah, antibiotik pada saat ini kan belum bisa nih, antibiotik A untuk bakteri apa, antibiotik B untuk bakteri apa, itu kan masih belum secara spesifik. Sehingga, ada an sehingga ketika orang sakit itu langsung diberikan antibiotik dengan dosis yang sudah, diuji ya, dosis maksimalnya berapa. Nah, nanti dari situ kita akan terkait dengan mekanisme kenapa kok antibiotik itu bisa membunuh bakteri? Nah, kita akan bicara terkait dengan mekanisme kerja antibiotik yang bisa menghambat sintesis dinding, menghambat pengufusi membran, menghambat sintesis asam nukleat, menghambat sintesis protein, menghambat metabolisme. Nah, itu tadi bagaimana kok bisa tadi antibiotik diberikan untuk membunuh bakteri. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa belum ada antibiotik yang secara spesifik, itu juga bisa salah satunya menyebabkan adanya resistensi bakteri. Selain dari karena mungkin belum ditemukan obat yang secara spesifik, resistensi bakteri juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ada 1, 2, 3, 4 ini. Yaitu adanya enzim yang dapat mengurai bakteri, adanya perubahan permeabilitas, adanya peningkatan jumlah zat endogen, perubahan jumlah reseptor. Nah, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita nanti akan berlanjut diskusi dan juga kuis. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.